Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Juan Manalif dari kelas 3 D4 LKA NRP 21226015. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Evaluasi Industri 5.0 dan Pengaruh pada Penerapan K3L. Definisi Industri 5.0 adalah yang berfokus pada kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things (IoT). Tidak hanya menekankan otomatisasi seperti di era Industri 5.0, yang mana kolaborasi manusia dan mesin ini menggabungkan kemampuan manusia dan teknologi untuk menciptakan solusi yang berpusat pada manusia. Lalu, pastinya desain ramah lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama. Lalu integrasi teknologi. Teknologi canggih berperan penting dalam meningkatkan K3. Selanjutnya, evolusi industri dari 1.0 sampai ke 5.0. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, di industri 1.0 ini ciri-cirinya itu penuaan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt menjadi simbol di industri 1.0. Lalu di industri 2.0 yaitu produksi massal dan penggunaan listrik, yang mana sudah dapat memproduksi massal dalam industri otomotif yang memungkinkan produksi barang lebih dan efisien. Lalu di industri 3.0 yaitu ciri-cirinya sudah dimulaikan dibuat otomatisasi dan komputerisasi, yang mana sudah digunakan robotika untuk meningkatkan efisiensi. Lalu di industri 4.0 yaitu sudah memakai kecerdasan buatan seperti IoT dan AI. Lalu di 5.0 sendiri yaitu kolaborasi manusia, mesin, personalisasi, dan berkelanjutan, yang tujuannya itu meningkatkan kreativitas dan keterlibatan manusia dalam proses produksi dengan perhatian pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Nah, dari source yaitu Save America Consumer Safety Information, data kecelakaan kerja berdasarkan data BPS terjadi 123.000 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2021 dengan kerugian ekonomi dengan mencapai 50,8 triliun. Faktor penyebabnya pastinya kurangnya pelatihan K3, penggunaan alat pelindung diri yang tidak memadai, dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Lalu pastinya berdampak dengan ekonomi yang mengakibatkan hilangnya jam kerja, lalu perawatan biaya medis yang sangat besar, dan penurunan produktivitas yang merugikan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, di sini adalah 3 poin peraturan K3, yaitu dari nasional, yaitu Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, mengatur kewajiban perusahaan dalam menerapkan praktik K3 yang baik. Lalu ada Peraturan Menteri K3, yaitu yang mengatur standar penerapan K3 berbagai industri, termasuk penggunaan teknologi dan alat pelindung diri. Dan pastinya tidak semena-mena untuk memakai teknologi. Lalu Peraturan Internasional 45001, yaitu kesehatan kerja dan S yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam mengelola K3. Lanjut, di sini adalah ciri-ciri industri 5.0, yaitu kolaborasi manusia dan mesin pastinya yang tadi telah dijelaskan. Lalu personalisasi, kostumisasi, yang mana di industri 5.0 ini dapat
menciptakan produk dan layanan yang unik sesuai pesanan pelanggan. Lalu keberlanjutan dan efisiensi dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan pengurangan dampak lingkungan. Lalu ada fokus pada etika dan nilai-nilai sosial. Nah, ciri-ciri industri 4.0 ini termasuk salah satunya ini. Itu memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Lalu ada penggunaan teknologi digital yang canggih dengan menerapkan kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data untuk meningkatkan produksi dan pengambilan keputusan secara real time. Pengaruhnya apa saja sih di industri 5.0 pada keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, yaitu terutama teknis, yaitu kemampuan mengoperasikan dan berkolaborasi dengan teknologi baru seperti robot, sensor, dan analitik data. Lalu keterampilan berpikir kritis, kemampuan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja yang dinamis. Lalu ada keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi efektif dengan tim yang terdiri dari manusia dan mesin. Lalu ada kesadaran lingkungan, pemahaman dan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan kegiatan industri, serta upaya minimalkan jejak karbon. Nah, tantangan dalam penerapan ketiga ini ada 3 poin, yaitu menghadirkan tantangan baru, menuntut pendekatan baru untuk menjaga keselamatan kerja dan lingkungan kerja. Hal ini ada perubahan signifikan dalam cara kerja dan interaksi manusia dan mesin, serta penggunaan teknologi canggih yang belum sepenuhnya dipahami, sehingga perlunya edukasi secara berkelanjutan untuk mengurangi bahayanya ketika sedang bekerja. Lalu otomasi dan teknologi canggih seperti AI dan robot membawa risiko baru. AI perlu diuji dan diverifikasi dengan ketat untuk memastikan bahwa ia dapat beroperasi secara aman dan dapat diandalkan. Robot juga memerlukan perawatan dan pelatihan operator yang terampil dan menjaga kesalahan dan kecelakaan kerja. Nah, perlunya kepelatihan untuk mengotomasi teknologi seperti robot, sehingga robot berjalan dengan aman dan selamat. Lalu, kecepatan proses produksi di era 5.0 mempersulit identifikasi bahaya. Proses produksi yang cepat dan kompleks membutuhkan standar K3 yang fleksibel dan sistem monitoring real-time yang canggih. Sistem monitoring ini dapat membantu mengidentifikasi bahaya, minimalkan risiko kecelakaan, dan memberikan peringatan dini kepada pekerja. Standar K3 fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan proses produksi yang cepat. Nah, ada peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja. Peningkatannya itu teknologi industri di 5.0, yaitu kita memakai kecerdasan buatan, Internet of Things, dan robotika untuk meningkatkan keselamatan kerja dan mengoptimalisasi tugas-tugas yang berbahaya. Nah, di teknologi industri 5.0 ini itu dapat meringankan pekerjaan manusia yang berbahaya, dan itu banyak contohnya. Ya, contoh aja kapal tenggelam, itu kan nggak mungkin manusia yang harus turun ke bawah, kan itu bisa menggunakan teknologi. Lalu peningkatan kesadaran, industri 5.0 kolaborasi manusia mesin, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital tentang praktik K3 yang aman dan efektif dalam konteks teknologi baru. Lalu ada data dan analisis, pengumpulan data analisis secara real time dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Jadi, data dan analisis ini merupakan kelebihan dari industri 5.0. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan dan langkah strategis ke depannya, yaitu transformasi holistik. Penerapan industri 5.0 memerlukan transformasi holistik dalam organisasi, meliput aspek teknologi, proses, dan budaya berpusat pada manusia. Lalu sinergi K3L dalam produktivitas. Integrasi K3L yang efektif dapat mendukung peningkatan produktivitas yang daya saing. Lalu ada investasi dan kolaborasi. Untuk strategi kedepannya perlukan investasi yang memadai serta kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi industri 5.0.